Wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Trans Studio untuk melakukan pengecekan proses pendaftaran SIM yang akan dilakukan oleh anak saya Rifki Apriawan. Ya, semoga nanti kita ke Trans Studio, Trans Mall, kita akan ketemu dengan proses pendaftaran SIM pemula, mudah-mudahan dibuka. Ya, tentu kita berharap ini bisa membantu proses percepatan atau drive-thru dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dalam proses berlalu lintas. Oke, kita coba jalan menuju ke Trans Studio. Kita start dari rumah. Ya, semoga dalam perjalanan kita tidak mendapat hambatan. Oke. Ya, sekarang ini kita masih berada posisi Pasar Hartaku Indah. Kita menuju ke Trans Studio. Semoga dalam perjalanan kita bisa tiba dengan cepat dan tidak mendapat hambatan dalam proses perjalanan ataupun mengarah ke Trans Studio, Trans Mall. Iya, sekarang kita sudah berada di Jalan Muhammad Tahir. Jalanan juga tidak begitu padat, tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Nah, semoga nanti dalam tempo setengah jam atau 30 menit kita sudah sampai ke Trans Mall untuk melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan SIM. Perlu saya sampaikan bahwasanya anak saya ini yang ketiga, Rifki Apriawan, baru mau mengambil SIM. Kebetulan yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun lebih. Tentu ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan proses pendaftaran untuk diizinkan menggunakan kendaraan roda 2. Ya, ini kita sudah masuk ke Jalan Abdul Qadir. Kebetulan Jalan Abdul Qadir ini merupakan jalan pintas yang bisa kita lalui, dan kita nanti akan masuk ke Jalan Tanggul Patompo. Itu sebagai jalan pintas yang bisa kita lalui untuk menuju ke Trans Studio. Ya, informasi yang kita dapatkan bahwasanya di Trans Studio itu ada tempat pendaftaran perpanjangan SIM, bisa juga perpanjangan STNK. Semoga nanti di sana juga ada proses pembuatan SIM baru. Sehingga kita juga bisa melakukan proses pendaftaran. Ya, ini kita sudah memasuki Jalan Dangko di Kota Makassar. Kira-kira sekitar 200 atau 300 meter ke depan kita akan belok ke kiri, mengambil arah ke kiri untuk masuk ke Jalan Tanjung. Selanjutnya maksud saya Jalan Tanggul Patompo. Selanjutnya kita memasuki Jalan Tanjung. Nah, ini salah satu jalan pintas yang bisa kita lalui, karena ini juga kita mencari waktu yang agak cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Ya, kelihatan jalanan juga masih tetap lengang, tidak ada kemacetan-kemacetan. Nah, di depan sekitar 50 meter kita akan ketemu dengan Jalan Tanggul Patompo. Oke, kita mengambil haluan kiri.
untuk memasuki jalan Tanggul Patompo, jalan yang cukup sempit, tapi bisa dilalui oleh dua kendaraan yang berpapasan. Iya, ini juga jalanan tidak begitu macet, tetapi tetap kewaspadaan, kehati-hatian kita juga tetap menjadi salah satu yang menjadi fokus dalam berkendaraan. Oke, ini kita sudah masuk ke jalan Tanggul Patompo. Di depan kita akan ketemu Jalan Tanjung. Ya, sekarang kita sudah berada di pertengahan Jalan Tanjung. Ini jalanan kelihatan masih sempit. Apabila ada dua kendaraan bertemu, maka kita harus melakukan upaya preventif dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Tidak lain tidak bukan untuk menghindari adanya proses saling senggolnya kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Tentu ini merupakan satu prokes, salah satu protokol untuk tertib lalu lintas dan menghindari adanya proses saling senggolnya kendaraan ataupun benturan-benturan yang antara kendaraan. Ya, di depan ini kelihatan ada orang tua yang sedang mengendarai kendaraan roda 2, sepeda yang tidak bermesin. Nah, di Jalan Tanjung juga ini kelihatannya masih tetap lengang. Semoga ke depan juga begitu, tidak ada kemacetan-kemacetan yang berarti. Ini jalan sepanjang Tanjung ini memang dikelilingi oleh penjual kembang, penjual bunga. Ya, tentunya ini merupakan satu upaya bisnis yang bisa dibangun oleh orang, sehingga juga di sini bisa memberikan suatu nilai estetik bagi orang-orang yang membeli bunga dan membawa ke sekitar pekarangan rumah untuk ditanam ataupun bisa memberikan dampak terhadap keindahan rumah ataupun pekarangan. Dan kemungkinan juga bisa dimanfaatkan tanamannya itu untuk kebutuhan yang dikonsumsi. Misalnya seperti kelapa kecil, kelapa hibrid, itu juga salah satu tanaman yang estetik, punya nilai fungsi 2. Punya fungsi 2 di samping sebagai keindahan, juga dapat dimanfaatkan tanamannya, buahnya untuk keperluan kita sehari-hari. Ya, ini kelihatan bunga-bunga ataupun kembang-kembang yang di pinggir jalan. Ini menambah suasana indahnya perjalanan bagi orang-orang yang pencinta kembang ataupun pencinta bunga, pencinta tanaman-tanaman hias. Nah, di sini proses penjualan ataupun bisnis tanaman hias sudah cukup lama. Seingat kami, semenjak dibangunnya GTC, itu yang ada di sebelah GTC, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi, sudah tidak ada penjual-penjual ataupun pedagang-pedagang di sekitar situ. Sehingga GTC juga sudah antara buka dan tutup.
banyak pedagang-pedagang sudah ngengkang dari sana. Ya, ini kita masih berada di posisi pertengahan Jalan Tanjung Bunga, Jalan Tanjung. Kira-kira kita sekitar 500 meter lagi kita akan mengambil haluan kiri untuk masuk ke Jalan Tanjung Bunga. Ini pedagang-pedagang bunga juga masih banyak. Ya, jalanan juga tidak begitu macet, tidak memberikan suatu penghambatan arus lalu lintas, namun masih bisa kita lewati tanpa menimbulkan hambatan dalam proses perjalanan. Oke, kita sekarang berada di depan Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho ini punya histori sejarah yang sepengetahuan kami bahwa ini juga dari pejuang Cina yang kemudian masuk menyebarkan agama Islam di beberapa tempat, maka didirikanlah beberapa masjid sebagai tempat peribadatan kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan ibadah yang dipelopori atau dimotori oleh Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Dia salah satu pejuang muslim yang sepengetahuan kami juga aktif menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara, sehingga diabadikan dalam bentuk pembangunan Masjid Cheng Ho. Ini kita lihat tempat Stadion Dayung, Potsi Dayung Sulawesi Selatan Tanjung Bunga. Ini tempat pelatihan dayung untuk timnas Sulawesi Selatan yang biasa di sini pun juga mereka lakukan pelatihan untuk bertanding pada event-event berskala nasional. Beberapa tempat juga dimanfaatkan ini sebagai tempat peristirahatan ataupun tempat makan, dan dinikmati oleh beberapa pengunjung yang berada di sekitar tempat ini. Oke, ini sudah terasa mulai ada hambatan-hambatan di depan. Semoga tidak memberikan suatu hambatan yang parah sekali, yang tentunya berefek pada terlambatnya kita tiba pada tempat tujuan kita, yaitu Trans Studio, yang orang sering mengatakan Mall Trans. Nah, di sana mudah-mudahan kita masih menemukan tempat perpanjangan STNK atau pembuatan SIM baru, yang tentunya kita akan melakukan proses pendaftaran. Ini sudah terjadi perlambatan kendaraan sebagai efek dari adanya beberapa tempat jalanan yang rusak. Ini kelihatan adanya genangan-genangan. Ada juga kendaraan yang sempat berhenti sejenak karena ada kendaraan roda 2 yang sempat jatuh dosnya. Nah, ini kelihatan ada kendaraan roda 2 yang barang bawaannya jatuh, sehingga memberikan efek beberapa kendaraan harus berhenti untuk menghindari proses menginjaknya barang-barang, beberapa barang yang dimuat. Oke, kita sudah lewati. Kita akan melakukan pembelokan arah kanan, tapi kita mengambil haluan ke depan dulu, karena di sini kalau kita langsung melakukan pembelokan
sudah dipastikan akan terjadi proses kemacetan. Jadi kita ngambil haluan jarak jauh dulu, baru kita memutar. Oke, sekarang kita coba berhenti dulu sejenak untuk mengambil ancang-ancang. Jika sekiranya kendaraan sudah kurang, kita akan melakukan proses pemutaran arah atau pembelokan arah untuk masuk ke Jalan Tanjung dan menuju ke Trans Studio, Trans Mall. Oke, kendaraan sudah mulai kurang, kita sedikit mengambil haluan. Oke, kita sudah dapat. Di Trans ini memang ada beberapa tempat-tempat gazebo yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk tempat pemberhentian orang-orang yang melakukan perjalanan, tetapi kelihatannya ini juga belum termanfaatkan dengan baik. Informasi yang kami dapatkan, tempat-tempat gazebo yang diperuntukkan untuk masyarakat yang lalu lalang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga terbengkalai. Nah, ini salah satu pemborosan, ini salah satu pembangunan yang mubazir. Oke, ini kita sudah memasuki Jalan Tanjung. Kita melihat ada beberapa bangunan yang dibangun di sini. Entah ruko-ruko ini diperuntukkan untuk apa, tetapi kelihatannya ada ruko-ruko yang dibangun. Nah, cukup bagus penataannya. Kemungkinan ini juga peruntukannya untuk proses perdagangan orang, perdagangan yang akan dilakukan oleh orang-orang, tapi kelihatannya belum ada yang laku, belum ada yang terjual. Ya, di depan kita sudah memasuki Trans. Kita ambil haluan dari depan khusus untuk kendaraan roda 4. Oke, kita coba. Semoga di dalam nanti kita ketemu polisi tempat perpanjangan SIM, tempat pembuatan SIM. Oke, ini kita sudah mengambil haluan kiri untuk memasuki area Trans. Orang-orang parkir pun juga sudah ramai. Berarti di dalam Trans Studio ini, Trans Mall, cukup banyak orang-orang yang berkunjung. Ya, kita memasuki arah security check, tempat pemeriksaan security. Trans Studio sudah kelihatan di depan. Oke, kita memasuki portal untuk pengambilan karcis. Iya, kita memasuki area parkir, tapi kita mencoba masuk ke tempat paling bawah atau di bawah basement. Katanya di sana ada tempat proses pendaftaran untuk pembuatan SIM. Oke, ini kita masuk di basement. Oh, valet service, ada proses
proses renovasi di basement. Semoga ini tidak menghambat proses kita parkir. Jadi ini kita sudah memasuki basement. Kita coba bertanya di security. Semoga mereka pun juga tahu di mana tempat proses bisa ke sana ya. Ini ada auto kelas, proses mengkilatkan kendaraan supaya tampak menjadi bersih dan menjadi baru lagi. Ya, ini area basement, area parkir. Nah, kita coba bertanya kepada aduh, tidak jauh sekali. Ya, kita masih mencari, kita masih menelusuri tempat proses pendaftaran kepolisian untuk perpanjangan STNK ataupun perpanjangan SIM, untuk kita melakukan proses meminta bantuan untuk proses pembuatan SIM baru. Oke, ini kita coba lihat ada kendaraan teman mau bilang di mana kah? Tempatnya di sini atau di basement atau di dalam? Sekarang kita sudah berada di luar basement tempat parkir. Kita masih berputar-putar untuk mencari tempat pembuatan SIM. Semoga di pelataran parkir di area depan kita menemukan tempat pendaftaran SIM ataupun perpanjangan STNK untuk kita coba meminta bantuan untuk proses pembuatan SIM baru. Kita belum mendapatkan informasi tempat pembuatan. Nah, kita coba masuk ke area parkir. Semoga di sini kita menemukan. Coba lihat mobil-mobil polisi, kalau sampai 25 itu bunuh. Ini kita masih berada di area parkir bagian depan.
kita belum menemukan mobil patroli yang kita cari. Kita masih berputar-putar di sekeliling area parkir. Nah, kalau kita tidak dapat, kita kembali lagi ke lobby area parkir basement untuk kita coba masuk ke dalam Trans Studio. Kemungkinan di area dalam ada proses ya. Kita kembali masuk ke area parkir. Ya, kita sudahi dulu. Semoga teman-teman yang menonton ini jangan lupa mengklik like, share, and membunyikan lonceng sehingga kita bisa memberikan informasi terbaru. Kita coba nanti masuk ke dalam Trans Studio. Semoga kita menemukan apa yang kita cari di dalam. Ini kita sudah memasuki area pelataran parkir. Teman-teman jangan lupa melakukan proses like and share sehingga kita bisa memberikan informasi terbaru, informasi yang lebih menarik yang lain, sehingga tentunya harapan kita bisa lebih menghibur. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.